Abang nggak paham. Enggak, sekarang begini ya, dengar dulu. Enggak, saya nggak peduli. Saya nggak peduli ya urusan paham riset ilmiah. Saya nggak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah bahwa Anda menuduh orang berijazah palsu, tapi Anda tidak punya bukti itu atau tidak ada putusan pengadilan. Ada sebuah ilmu, ya. Kalau yang Anda bicarakan ini itu nanti itu perdebatan, Bang. Bukan perdebatan gitu loh. Iya, saya tahu sains itu, ahli yang lain ini ngomong begini. Document analysis. Ya, ahli yang itu ngomong begitu. Authentic or fake. Sekarang saya mau Jadi ngomong. outputnya cuma dua itu. Bang Rismon, saya ngomong mengenai fake. Dan bahasa Indonesianya adalah palsu. Saya mau ngomong aspek hukumnya. Ya, jadi Abang Rismon terus Bang Roy silakan mengeluarkan teori apapun dengan yang tadi. Bagi saya nggak penting ya, karena nggak akan bisa diuji nantinya di pengadilan atau dimanapun. Ya, karena Anda berdua itu bukan pihak resmi, ya, yang bisa memverifikasi atau mengeluarkan pernyataan bahwa ini benar atau ini salah. Benar nggak Mas Roy? Anda itu enggak, Anda bukan pihak resmi, ya. Nanti saya teruskan dulu baru Anda jawab. Salah dong. Jadi gini, Anda bukan ini masalahnya tuduhan dan menyerang kepada pribadi orang mengenai ijazah palsunya. Anda bukan melakukan penelitian yang lain gitu loh, ya. Ini kan kita ngomong ada dasar-dasar hukumnya, ya, ada bukti-buktinya gitu loh. Anda ya kan menuduh orang ijazahnya palsu, tapi Anda tidak punya bukti atau loh. Makanya Pak Jokowi lapor Anda di Polda Metro, itu logikanya itu, ya. Kalau nggak mungkin Pak Jokowi melapor Anda ini di Polda Metro, ya kan. Nah, jadi sebenarnya gini ya, ketika orang menuduh seseorang ya ijazahnya palsu kah, koruptor kah, maling, belum ada pembuktian di pengadilan, maka hukum akan berbalik menyerang kita, menjerat kita. Itu intinya, Mas Roy. Tapi kalau yang Anda bangun ini, sampai hari ini nih, saya katakan bahwa Anda bilang Anda punya primary evidence kah, original evidence dan lain-lainnya, menurut saya nol. Nol besar. Ya, kenapa saya katakan nol besar? Ya, karena mengenai ijazah palsu ini sudah digugat hampir ada 3 kali, ya, dan gugatan itu ditolak atau NO, ya, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Solo, dan di Petun. Nah, kalau nggak salah di Petun itu dicabut lagi. Makanya Dumas kawan-kawan, bukan dari Anda ya berdua ya, dari teman-teman Egy Sujana, ya kan, itu kan Mabes Polri beritikat baik membereskan itu dengan memeriksa puluhan orang termasuk 4 penumas, ya kan. Terakhir Egy Sujana dipanggil, beliau sakit, ya kan. Makanya saya bilang tadi, ya kan, melihat penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri, instansi yang resmi dengan laboratorium forensik yang resmi juga, dinyatakan bahwa ijazah asli yang diselidiki, ya. Ijazah Pak Jokowi asli yang diselidiki loh, itu hasilnya identik dengan ijazah asli 3 teman seangkatannya, ya. Jadi itu dasarnya dulu, gitu. Kalau Anda mau ngomong Times New Roman atau ini, saya bandingkan, Mas Roy pernah menuduh bahwa yang ijazah itu muka Pak Jokowi itu adalah mukanya Dumatmo, benar nggak? Sampai hari ini masih meyakini itu? Oke, saya tanya dulu, makanya saya tadi bilang, Anda ini menuduh orang, Anda itu tidak pegang ijazah yang palsu, atau ijazah yang asli, ijazah yang palsu mana, atau tahun berapa ijazah palsu ini dibuat, siapa yang membuat, Anda tidak punya semua hal ini. Makanya saya bilang tadi, ini yang foto sebelumnya yang ada Dumatno, ya. Dumatno ini kelahiran iparnya Pak Jokowi, kelahiran tahun 77. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Kapan? Dari kemarin saya tanya, belum bisa dijawab. Nggak bisa, gini loh. Anda kalau mau menuduh orang, Anda nggak ngerti teknis kok framing. Loh, dengar dulu ya, dengar ya. Anda itu kalau menuduh orang ya, kayak saya mengatakan, sorry ya, Mas Roy ijazah palsu.
itu harus ada putusan pengadilan. Atau saya ngomong si A, lu koruptor. Itu harus ada putusan pengadilan dulu, kita nggak salah. Tapi kalau kita mengamankan orang itu koruptor, ya kan, orang itu hukum akan menjerat kita kembali. Benar nggak Pak Sutadi? Biar Nah, ini yang saya bilang. Bentar, saya selesaikan bentar, dulu. Pak. Enggak, baru saya abang, saya tadi abang ngomong, Silvester, saya nggak potong ya. Dengar dulu. Salah. Enggak, abang jangan dulu potong. Saya ngomong, abang Bang, tadi ngomong, di dalam saya nggak ilmu potong. forensik, Enggak, diam dulu. Abang ada diam. cabang Ya udah, kalau ilmu abang mau ngomong, bernama saya pergi nih. fake Ya udah. document Silakan kalau mau- analisis. Enggak, jangan potong orang bicara dong. Kan abang nggak paham. Enggak, sekarang begini Saya kasih ya, paham. dengar dulu. Enggak, saya Kalau nggak abang peduli. bilang, kalau Saya nggak peduli ya Abang urusan nggak paham keilmuan riset forensik ilmiah. digital. Saya nggak peduli itu. Loh, Yang saya ini. pedulikan adalah bahwa Anda menuduh orang berijazah palsu, tapi Anda tidak punya bukti itu atau Output tidak ada gini loh, putusan pengadilan. ada sebuah ilmu ya. Kalau yang Anda bicarakan Bentar dulu, ini Pak. itu nanti itu perdebatan, Iya, Bang. Bang. Bukan perdebatan, Perdebatan ini sains, gitu ini loh. sains. Iya, saya tahu sains itu. Ahli yang lain ini Fake ngomong begini. document analysis. Ya, Outputnya ahli yang adalah itu ngomong begitu. authentic or fake. Sekarang saya mau Jadi ngomong, outputnya cuma dua itu. Bang Dari model itu. Rismon, saya ngomong Outputnya adalah mengenai fake. Dan bahasa Indonesianya adalah palsu. saya mau ngomong aspek hukumnya. Loh, Bukan saya masalah. makanya saya bilang, tadi kan menyimpulkan bahwa kalau menuduh orang palsu, bahwa itu langsung ke hukum. Enggak. Terminologi akademik, ilmiah itu. Fake document analysis, fake image analysis, fake sinyal analisis, sound analysis, fake video analysis. Outputnya apa, Bang? Fake atau otentik, palsu atau asli. Terus itu kalau kita bentar, Pak. Oke, abang punya pemahaman mengenai riset ini nanti di persidangan, silakan. Ya kan, yang saya mau bicarakan ya kan proses hukumnya, Bang. Ya, analisa hukumnya. Ya, karena saya orang hukum. Gitu loh. Nanti kalau abang punya itu, abang bicara di pengadilan atau panggil ahli manapun dari Kutub Utara kah, dari Ethiopia kah, itu terserah Bang. Saya tidak mempercayai sampai saat ini apa yang Anda, Abang Rismon dan Mas Roy katakan. Nah, sekarang yang mana? saya balik dulu ini ya. Enggak. Kita lihat dulu. Yang mana nggak dipercayai? Banyak yang di X saya, analisa Begini. saya. Enggak, yang mana yang Dengar dulu, nggak dipercayai? taruh pun Anda benar. Makanya saya bilang ini Iya, dulu. yang mana nggak Saya mau kasih dipercayai? contoh ini dulu, Mas Roy. Coba yang ada Dumatno ya. Bukan. Dumatno. Yang ada Pak Jokowi sama saudara iparnya. Yang Dumatno. Sebelumnya. Foto-foto ini nggak ada nilai sama sekali. Oh, nggak bisa. Kan ini kan Anda waktu itu Anda yang menuduh, Anda yang menampilkan di mana-mana. Kalau ini nanti ada saya Enggak, ini nanti. Mas Roy, Anda sudah menampilkan di mana-mana. Saya mengulangi saja. Enggak, kalau yang tadi tegas. Anda belum lihat, makanya ini Anda belum lihat fotonya. Anda bilang nggak ada guna. Gimana sih orang ini? Ya, emang nggak- Ribet, nggak usah ribet. Makanya Belum diteliti keasliannya foto palsu. Nah. Anda udah lihat belum fotonya? Ini, lihat dulu ini. Jangan ribet, tahu nggak? Belum lihat foto udah nyerocos. Kami itu ngerti teknis, Anda nggak ngerti teknis. Enggak, Nah, ini sekarang teknis kita ngomong. Anda menuduh. Bang Silvester, Bentar. itu bukan Pak Roy, itu saya. Kalau Oke. itu gambar itu. Enggak, tapi waktu itu ya beliau yang menerangkan. Iya, tapi saya produk saya itu. Coba tanya ke saya. Oke. Dumatno ini lahir tahun berapa? Nah, ini salah. Bukan lahir tahun 77, kemudian fotonya tahun 85, salah. Gitu aja nggak ngerti Anda. Gimana sih? Enggak, ini dipalsukan tahun berapa? Loh, sekarang ini ya kan foto ini Anda bilang Gua tahun 85, gimana sih? tahun berapa? Makanya saya kan dari kemarin nanya. Ini penjelasan. Tahun berapa dipalsukan Anda nggak pernah bisa jawab sampai hari Ini ini. dibuktikan di pengadilan. Saya katakan di pengadilan. Jadi nggak cuma dia aja yang bisa bilang kalau nanti dibuktikan pengadilan. Saya katakan di pengadilan. Jadi ya, Bapak Ibu semua ya, Pak Jokowi itu lahir tahun 61. Dumatno ini lahir tahun 77. Juli 77. Ya, oke ya. Makanya Anda masih meyakini bahwa hari ini foto yang kacamata itu adalah foto Dumatno? Iya, dan ini bukan tahun 85 Jangan. dibuatnya. Bukan, saya tanya Itu dulu. produk saya, makanya Oke. saya harus jawab. Ya, Hmm. pencocokan citra dua buah citra itu bukan meyakini, Pak, Bang. Ilmiah ya. Itu pencocokan dan hasilnya kan persentase. Artinya apa? Secara matematik menggunakan FaceNet dan lainnya, setelah dilakukan pre-processing dengan sejumlah teknik image processing, maka didapatkan si ini persentasenya dengan si ini sekian persen. Si ini dengan si itu sekian persen. Ya jangan salahkan kalau itu memang hasilnya lebih cocok. Ya, Kan kedua berarti- gambar ini mencocokkan dua gambar
berdasarkan sejumlah metode yang dikenal dalam neural networks, dalam deep Oke, learning. jadi gini, berarti Bang Rismon mengatakan bahwa foto yang sebelah kiri ya itu adalah fotonya yang orang di tengah itu, Dumatno. Ya, Gini loh, itu kan match, artinya presentasinya berapa kok kabur? 91,53%. Udah saya tanya itu oke, itu metodologi abang dalam riset, saya nggak usah pertanyakan. Yang saya tanyakan, abang tak ngerti nggak yang saya tanyakan? Bukan saya nanya riset abang. Bukan saya Bahasa gini Indonesia loh, ngerti Bang. nggak? Ilmu ini ngerti Saya belajar. Saya nggak untuk perlu itu. membumikan Kalau loh. nggak ngerti, nggak usah ngomong. Enggak, bukan saya nggak. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Orang Ya ngerti ampun, kok. saya akan menanyakan secara hukum, saya Ini bukan menanyakan. ilmu hukum, ini ilmu teknik, ilmu fisik. Oke, saya menanyakan, ini kan nanti untuk proses hukumnya, apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Gak penting buat saya tanya itu. Itu jelas Gimana sih? 91. Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. clear banget. Saya kan hanya Anak kecil aja pertanyaan bisa- saya, sepertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos saja ribet Bukan, sekali ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah dua. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab. Heran banget. Saya Iya, tanya saya ke Rismon. tapi nggak diberikan Rismon, kesempatan menjawab. Kau dengar dulu, ya kan saya tanya, ya Iya. kan. Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Saya tanya, foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan? Apakah fotonya Dumatno? Ya bisa dilihat sendiri kan. Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya. Yang diklaim siapa? Ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab dengan apa? Bukan begini Pak. Kan ada kader PSI. Ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini salah satunya Fastnet 512. Ada Fastnet 1024 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan dua gambar digital berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci di sekitar mulut, mata, terus dagu dan lainnya. Terus apa yang Ya, salah? oke Bang Rismon ya kan. Tadi kan skornya sampai 91,5% ya kan. Pakai face recognition kayak apa kayak ya kan. Itu terserah abang. Aku menghargai lah pokoknya ya. Walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu loh. Yang saya Ya, tanyakan. abang juga statementnya 0 sama. Enggak. Yang saya tanyakan itu kan foto ini identiknya gitu aja Oh, sama. bukan identik, ini kecocokan dalam Ya, cocoknya persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik, Bang. Oke. Sahabat Pena Ufuk, tentu dalam menilai benar tidaknya apa yang menjadi perbincangan publik yaitu misteri ijazah UGM Pak Jokowi. Sebagai masyarakat awam, kita harus menyandarkan, merujuk, melihat, mendengarkan pendapat-pendapat para ahli dalam hal ini ya, seperti Bung Roy Suryo, ahli telematika, dan juga Bung Rismon Sianipar sebagai ahli digital forensik. Beliau ini punya spesialis disiplin ilmu yang cukup dalam sehingga punya otoritas untuk menyampaikan, meneliti ijazah Pak Jokowi ini yang memang sudah bertahun-tahun jadi misteri dan sudah memakan korban seperti Gus Nur dan juga Pak Bang Tri. Beliau berdua sudah merasakan jeruji besi karena imbas dari mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ini. Dan sekarang semakin mendekati kita ya rakyat Indonesia seperti akan menemukan jawaban tidak lama lagi dengan munculnya Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar ini dengan hasil penelitian risetnya sudah banyak menampilkan baik di akun YouTube beliau dan juga di channel-channel YouTube dan juga di TV-TV nasional. Hasil penelitian menemukan fakta-fakta ya. Jadi apa yang beliau sampaikan ini, Bung Rismon dan juga Bung Roy Suryo, adalah fakta ilmiah untuk jawaban bagi keraguan publik atau pertanyaan publik terhadap ijazah Pak Jokowi ini. Sekian, terima kasih.